Halo semuanya. Halo semua. Kembali lagi di Justin dan Ucil. Nih kemarin kita merah-merah, sekarang hitam-hitam cuy. Tanpa disadari nih. Disengaja. Nggak tahu. janjian. Ngejanjian sama sekali. Nih kayaknya temen gue lagi capek banget hari ini nih. Iya gitu ya. Kenapa dah lu dah? Kenapa dah kayaknya lemes banget nih? Biasa, baru mulai olahraga lagi. Udah mulai olahraga lagi. Gue ketiduran mulu coy. Goes-goesan lagi nih. Gue ketiduran mulu, kesel banget gue Jadi bawaannya. pengen rutin kayaknya, napas gua Bengek. enggak, pas sepedaan tuh napas nggak berat, kuat. berat. Iya, Pasti, banget. pasti. Jadi terakhir tuh goes bulan Januari. Ya sekitar 2 bulan ya. 2 minggu ini gue mulai mencoba, tapi pendek-pendek dulu, 35 kilo gitu-gitu. Sama, gue juga. 10 gocap. Kemarin gue baru mulai lagi. Pelan naik, iya. 2 hari gue kebablasan, udah bangun jam 5. Bablas jam 7. Kesel bawaannya udah deh. Itu deh kalau resiko rumah jauh ya. Nggak ngaruh juga. Enggak ya? Kan deket-deket aja kita, nggak jauh-jauh. Gue harus jauh coy. Iya maksudnya memang jauh, gue juga jauh, terus bangun paginya itu tiba iya, udah bangun tiduran lagi bablas. Iya lumayan agak ini badan seger Capek, tapi masih ada adaptasi. Tidurnya kayak nikmat aja gitu. Jadi pasti ketemu capeknya tidur. Betul. Kalau sebelumnya tuh kayak mau tidur susah banget ya. Iya, kayak surya gue jadinya. Apa tuh surya? Insomnia. Iya. Maga gitu. Ya, terus. Kali ini kita mau bahas yang kemarin kan kita bahas tentang itu ya apa? Kretek abal-abal. Nama ininya apa? Nama untuk kedokterannya chiropractic. Chiropractic, tulisannya gimana tulisannya? CHIROPTIK. Tapi pakai C. Chiropractic. Oke, jadi hari ini berhubung lagi nggak tahu deh pegel-pegel. Gue jadi pasien nih. Kebetulan si Justi bisa inilah paham dengan chiropractic gitu ya. Gue udah berapa kali Jus ya kita? Kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu gue pegang dia. Nggak salah. Emang sih enak gitu. Jadi cuman beda ya sama apa pijet ya atau urut. Beda. Karena ini lebih main di benerin posisi tulang sih. Ya, benerin posisi tulang. Tulangnya beres, otomatis ototnya beres, otomatis aliran darahnya normal. Tapi otaknya tetap nggak beres. Tetap bego. Kalau itu mesti otaknya diremes kayaknya. Dikretekin bukan kepala, tapi otaknya dikretek. Kretek otak. Kenapa namanya kretek sih? Apa karena bunyi? Karena bunyinya. Bukan karena singkatan, chiropractic gitu. Jadi, enggak sih, sebenarnya karena memang bunyi. Kretek gitu ya, diginiin ya. Ya, kan itu sebelumnya kan ada salah satu YouTuber juga yang kayak gitu kan. Si siapa? Bima Aryo. Kebetulan juga gue memang ngelihat dia tuh pertama kali ngelihat dia, cuman gue mempelajari melalui dokter-dokter yang ada di luar negeri. Gue tanya sama mereka, gue chattingan, bla bla bla, gue baca di Google, gue nonton video dan segala macem. Ya akhirnya gue tahu posisinya apa, masalah di mana. Jadi jangan chiropractic bener jangan sembarangan kalau memang lu nggak ngerti banget gitu loh, karena resikonya nanti malah jadi salah urat. Oke. Jadi gue dengar itu ada ininya ya apa sertifikasinya gitu. Ya memang, cuman harganya lumayan. Berapa Jus yang lu tahu Jus? Mahal dan itu waktu perkiraan aja. Ya kalau gue sih memang pengennya belajar di luar. Kalau nggak di Cina ya, kalau bisa nggak di Cina di Amerika sekalian. Ya ongkosannya udah berapa? Cuman ya 3 tahunan. 3 tahun ya. Iya, gue mesti ngapain 3 tahun? Kalau duit gue banyak banget sih nggak apa-apa. Fine aja kalau kayak gitu. Terus kenapa lu mempelajari chiropractic ini? Seneng aja. Maksudnya seneng dalam artian gue seneng melihat orang yang belum pernah merasakan hal tersebut. Kan kebanyakan kayak diurut atau refleksi ya kan. Nah cuman itu sebenarnya masing-masing itu beda-beda bagiannya. Refleksi lebih ke titik-titik urat saraf ya.
yang larinya ke internal body, kayak jantung, lambung dan lain segala macem. Kalau diurut lebih ke otot. Jadi otot-otot yang kadang udah kaku atau yang banyak menjelimet itu disikat di situ. Tapi posisi tulangnya tidak berubah. Masih sama. Nah, kalau chiropractic lebih ngejar posisi tulang sama otot. Jadi tulangnya kita beresin, ototnya kembali ke posisi semula dan akhirnya tidak keras lagi. Itu yang akhirnya mengganggu aliran darah. Seperti refleksikan aliran darah yang disikat. Jadi sebenarnya semua nyambung jadi satu. Nah, biasanya misalkan pasien baru atau orang baru gitu, baru pertama kali mau lu kretek gitu. Biasanya yang do and dance-nya tuh buat orang baru tuh apa yang bakal lu kasih tahu ke dia gitu? Pasti gue akan riset dulu. Yang pertama gue tanya keluhannya apa. Nah itu dulu, keluhannya apa, di bagian mana, dan sudah berapa lama merasakan itu. Dari situ baru gue bisa ambil diagnosa, gue pegang sedikit dan gue melakukan beberapa tes. Tes dia lemes, sakit atau enggak di mananya. Di situ baru bisa ketahuan. Kan mungkin teman-teman juga sering nonton di channel YouTube-nya Bima Arya gitu ya. Ada yang kayak udah stroke atau ya udah nggak bisa gerak gitu ya. Itu lu pernah nemuin yang begitu? Ada pasien gue salah satunya dia 3 tahun mati rasa total body, tapi abis itu dia nggak tahu dia gimana prosesnya. Gue megang itu pas dia jalannya susah, jalan nyeret dari posisi duduk ke berdiri itu bisa makan waktu 10 menitan dan dia tidak bisa ngangkat plastik sambil duduk, plastik yang ringan ya, pakai kaki gitu. Iya plastik, dia ambil duduk, dia angkat kaki. Kalau kita masih bisa tuh ngangkat kaki, dia nggak bisa sama sekali. Dan dia sudah berobat kemana-mana dan akhirnya suatu hari gue pegang dia, gue tanya masalahnya apa, gue tes. Memang rada keras sedikit gue pegang dia, tapi nggak terlalu keras ya, karena masih pertama kali kan. Ya gue buka kunci-kunciannya aja. Ya alhamdulillah efek di badannya dia. Hari itu gue pegang, hari itu juga dia bisa gendong bayi. Oh ya? Hari itu juga orangnya masih hidup sampai sekarang. Berapa lama itu lu pegang dia badan? 20 menit. 20 menit. Langsung habis selesai dia langsung, yang tadi sambil tiduran langsung duduk begitu nggak bisa, langsung duduk tanpa disadari. Pada saat lu mau pegang dia, kondisi badannya dia gimana tuh? Aneh ya? Yang jalannya pincang. Tiduran tapi normal? Normal, cuman nggak nyaman. Oh gitu. Tapi gue coba untuk dia belajar untuk nyamanin dulu posisinya di gimana. Ya udah di situ akhirnya langsung dia bisa berdiri, dia bisa lompat-lompat. Gue bilang hati-hati, enggak kok saya udah sembuh. Ya udah, tapi itu baru sekali ya. Hari itu juga, gue pun juga kaget. Cuman ya, gue nggak bilang, karena memang ada beberapa. Jadi tiap-tiap orang beda-beda, tergantung kondisi badannya dia sendiri ya. Ada yang bisa beberapa kali kalau emang kesulitannya parah. Tapi kalau emang yang nggak terlalu, ada yang parah bisa hari itu juga kayak termasuk yang itu. Gue pun juga, gue cuma bisa berdoa bantu, karena gue bilang semua kembali ke yang di atas. Berarti nggak ada patokan ya sebetulnya ya? Buat gue pribadi, gue nggak bisa ngasih patokan. Dimana saat gue bilang nggak bisa, gue nggak akan pegang. Gitu? Gue nggak mau coba dulu ya, gue nggak mau. Wah, lu tapi pernah ada anak kecil menolak gitu ya? Menolak, anak kecil ada, tangannya bengkok begitu. Bengkok, gue lihat, gue pegang segala macem, gue coba tes. Beberapa tes ke arah gitu kan, sakit enggak segala macem, nggak bermasalah. Cuman tangannya bener-bener bengkok dan akhirnya. Itu kenapa? Waktu lahir katanya sempat ketarik tangannya. Waduh, pas lahir ya? Pas lahir jadi dokternya yang narik. Lu pegang itu umur berapa dia? Sekarang dia umur pas 4 tahun 5 tahun sekarang deh. Baru belum lama. Oh gitu. Baru tahun kemarin. 4-5 tahun deh. Udah telat banget kayaknya ya? Sebenarnya telat banget sih enggak. Cuman namanya anak-anak ya susah bakal diatur gitu loh. Oke, gue di situ gue bilang, Tan saya nggak berani megang kayak gitu. Kenapa? Satu nggak tega. Ya, kedua coba X-ray dulu. Benar-benar total X-ray. Tulangnya posisinya dilihat gimana. Nanti coba sama gue. Kita lihat gimana. Kalau emang bisa kita coba. Tapi kalau nggak, gue nggak akan maksain untuk juga ya. Bahaya kalau kita bilang bisa tapi ternyata nggak bisa kan, kita juga nanti jadi beban. Iya.
Gue tipe orang yang suka kepikiran kayak gitu-gitu, jadinya nggak bisa tidur. Makanya jadi ya udahlah, kalau emang nggak bisa, kalau emang gue bisa, gue coba bantu gitu ya. Adalah ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu yang tangannya nggak bisa naik ke atas karena dulu pas pernah dia Jatuh. salah tidur, posisinya di bawah gitu, namanya orang tidur nggak tahu kan. Tidur sama siapa Akhirnya bangun, ya namanya juga ibu-ibu. Oh iya. Mana gue tahu si amat. Nah akhirnya tangannya jadi kayak nggak bisa bangun gitu, sempat dipegang sama orang, main ditarik begini, krak. Di situ langsung total dia nggak mau, sakit banget. Terus akhirnya dipegang lo. Setelah berapa tahun ketemu gue coba tes pelan-pelan, tiba-tiba tangannya udah bisa megang daleman sendiri. Yang tadinya dia setiap masang daleman bra. Itu apa berarti? Sendinya? Sendi bagian sini, tulang bagian sini. Ya. Kalau disakitnya di sini memang belakang ya? Iya. Di situnya gue tekan pelan-pelan, tapi nggak langsung prak kayak gitu ya. Tapi bener-bener stretching dulu pelan-pelan, sampai gue kasih tahu. Lakukan ini, hal tersebut tiap hari tolong lakukan terus. Nggak usah lama-lama lah, 5 menit tuh udah. Lu apa ya, chiropractic gini udah berapa lama, Jus? Dari tahun kemarin sih. Setahun ya? Lebih? Ya enggak sih, ya menjelang setahun lah. Begitu. Ya tumbalnya pertama ya bini gua. Tapi itu rutin ya lu, maksudnya? Iya, gue sering tonton terus, gue cari dapat pasien juga, dapet korban juga. Bukan gua, bukan. Lu bahasa lu kagak enak banget korban. Kesannya gua kayak jadi praktek gitu jadinya gitu. Enggak lah, pokoknya ya gue sih nggak pernah mencoba ini, cuman ya misalnya ada temen gue yang memang gue lihat kok posisi lu jalannya nggak enak ya, atau duduk lu kayaknya nggak enak nih, coba sini gue coba pegang. Dan itu gue jujur aja sampai detik ini gue nggak pernah minta namanya feedback, dalam artian oke. Jadi ya kalau dikasih ya ya terserah, enggak ya minta ya enggak juga. Ya minta air lah. dalam artian sih gue coba bantu sebisa mungkin, dan lo bakal ngerasain sensasinya bukan hari itu doang, tapi bisa hari besoknya. Selama lu udah coba nekunin ini kan ya, meskipun bukan profesi utama gitu ya, maksudnya ya lu pengen bantu orang. Udah berapa ini kan lu pegang berapa banyak orang? Ada jari kaki 50 orang. 50 kayaknya sih belum. Tapi yang jelas jari kaki sama jari tangan gue udah lewat. Maksudnya? Oh, udah nggak bisa ngitung pakai jari. Udah lewat dari 20 orang sih iya. Udah ada. Soalnya kadang-kadang ada yang satu kantor dulu 4 orang, satu kepegang. Pulang-pulang ngap, besoknya ditelepon lagi. 4 orang lagi nih Jus, bisa nggak? Insya Allah ya. Ya udah kalau ini sore, ya udah iya. Tapi gue mesti banyak makan dulu, kan takut butuh tenaga. Ya. Iya, besoknya gue tewas. Nah, pas penyakitnya lu pindah kan ke udah gua. pernah megang gua nih. Gue juga belum pernah nanya kan. Pas lu ngeliat pertama badan gua gitu, ada apa nih yang aneh gitu? Aneh sih enggak, cuman badan lu tuh karakter yang memang, lo kan hobi olahraga ya. Basically lo kan, gue bisa bilang juga lo tuh seorang atlet ya, karena lo suka balapan kan. Otomatis seorang orang yang balapan itu kan pasti olahraga dong. Iya. Nah, karena olahraga, jadi badan lu termasuk aku suka ke barang sih, badan yang elastis. Nah, dalam artian lu suka stretching, karena kan lu main sepeda terus kan. Sepeda itu kan pasti kan sebelumnya kita stretching dulu, nembusin kaki. Nah itu akhirnya nggak terlalu yang gimana banget. Mungkin bisa gue bikin maksudnya ada pakai power dikit, tapi kalau memang nggak perlu, kenapa harus pakai power? Gitu ya. Jadi memang ya nggak harus. Ada keanehan nggak yang saat lu pegang di gua di bagian mana gitu yang kira-kira lu butuh? Anehan sih nggak, karena lu juga nggak terlalu bongkok. Oh gitu ya. Badan lu nggak terlalu bongkok. Misalkan yang sering gua denger tuh, sering gua tonton kayak kaki panjang sebelah. Nah iya, itu memang iya. Karena kan gua juga pernah mengalami kecelakaan di kaki gitu kan. Nah itu mempengaruhi efek. Di gips 3 bulan. Ada nggak gua kayak gitu? Kalau nggak salah kayaknya ada deh. Ada ya? Tapi cuma beda berapa mili. Panjang dikit ya? Kanan kiri, lupa gue ya, udah lama banget cuy. Iya, udah nggak terlalu. Sebulan atau 2 bulan lalu kali ya gue dipegang lu ya? Ya kurang lebih sih. Kalau nggak salah sekitar segituan lah. Oke, gitu. Jadi kita mau langsung aja tuh gimana nih? Bebas aja. Oke, jadi mungkin buat temen-temen nanti habis ini gua bakal ini ya, pasti bakal praktek. Gua jadi ya pasiennya untuk, berarti berapa kali nih kita pegang gua nih? 4 ya? Iya. 4 kali kalau nggak salah. Nanti kita lihat
ada masalah apa gitu ya di badan gue. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu, cuman Iyalah, emang mudah-mudahan. lagi pegel aja, cuman pegelnya enak gitu. Terus mungkin nanti setelah itu kita ngobrol reviewnya, Ngobrol lagi setelah review. di Iya. Dikerjain itu. di kretek itu. Apa ya namanya ya, hasilnya seperti apa gitu gue kali Apa yang lebih dirasain, segar iya. atau gimana gitu ya. Biasanya sih lebih kerasa lagi tuh besok pagi. Katanya ini kan, ya gue juga mengalami ya, ngantuk. Ngantuk kan? Iya, Pasti. karena mungkin badan lemes banget kali ya. Darahnya akhirnya berjalan. Yang Gitu ya. tadinya kayak ketahan seret, akhirnya dia jalan dengan normalnya dan itu akhirnya pengaruhi Jus, badan kita. kalau mau kretek nih, itu misalkan ada larangannya nggak, misalkan setahu gue misalkan kalau urut atau pijet gitu jangan makan dulu karena nanti ada saraf yang mau ditekan, takutnya muntah apa gimana gitu. Kalau bisa sih jangan makan dulu. Jangan makan ya. Nah, tapi kalau emang udah terlanjur makan, paling ya 2 jam setelahnya deh Oh, setelah makan dimundurin ya. dimundurin. Tapi Tetap kalau ada bisa- itu ya, sama ya kayak pijet ya. Karena ada posisi yang emang bener-bener krek, gue teken atau gimana oke, kayak oke. gitu. Nah, sekarang kita mau cobain nih. Nggak cobain sih, kita mau kasih knowledge ke teman-teman gitu ya, kretek. Ya, kebetulan kan Justi jago lah. Ya nggak jago lah, gue cuma bantu orang aja. Kalau emang ya nanti maybe gue nggak tahu ya. Kalau yang pengen bisa langsung. Ya boleh komen apa segala di macam. bawah Mau ya. nanya-nanya juga ya boleh. Ya nanti Silakan lihat aja. hasil gua nih ya. Mau menghujat juga silakan aja. Ya bisa dibilang tidak bersertifikat tapi pro lah ya. Ya. Bisa gitu ya, Jus ya. Terserah Karena yang ini sih. ya beberapa temen dekat gue juga pernah dipegang dia gitu, dan ya nggak ada masalah, memang bukan yang kayak ya nggak Jadi- perlu lu takut sih sebetulnya. Gitu. Karena emang nggak sakit basically. Ya tidak sakit, dan jatuhnya ya si praktikalnya juga tahu, oh ini gua nggak boleh kenceng, oh ini gua akan pelan di sini, oh ini akan misalkan step maksimal 10, gue cuman pakai power 2 gitu Karena kan, Jus, ya? minggu kemarin tuh gue dapat satu pasien, dia bilang dia pernah di kayak krek gitu layarnya sama temannya. Selang 2 hari tiba-tiba langsung salah urat sakit. Ya, Ditanya dong sama dia, bro ini kok gue jadi salah urat sih? Nggak tahu bang, gue cuma lihat di YouTube soalnya. Mati nggak lo? Jadi nggak bisa lo main sembarangan karena lo lihat YouTube. Ada dia juga temen gue juga cewek juga ada, temen dia datang ke rumah main krok pakai tenaga semua, nggak bisa kayak gitu. Oh, gitu ya. Lo mesti stretching dulu, titik-titiknya lo mesti tahu, nggak bisa main langsung di krak. Wah itu mah yang ada lo matain badan orang, lo bikin orang seleo. Jadi bener-bener lo mesti tahu masalahnya apa, lo tarik dulu stretchingnya bagaimana, oke. kayak gitu semuanya mesti gue jelasin juga gitu loh. Oke. Ya udah biar nggak kepanjangan dah, kita Ya, langsung boleh. praktek aja ya. Yoi, Jangan kemana-mana, tetap betul. di Jaskil Justi. dan Uci. Oke, nih sekarang kita udah ngeset ruangannya buat praktek chiropractic ya, Yoi. namanya kretek abal-abal. Bukan kretek Versi Justil. Kreatif abal-abal udah ada channelnya, udah ada yang punya, nggak boleh. Ini namanya kretek sampah. Chiropractic sampah Jadi gitu ya. kretek, ya gitulah intinya. Oke. Jus, gua mau diapain nih, Jus? Nih pertama ya paling kita coba tes ini dulu aja ya. Aha. Tes pandangan leher dulu. Oke, gua ngadep mana nih? Dari atas tuh gue lihat. Oh, gini aja, lu yang gerak ya. Nah, lu posisi lurus badannya. Lu coba ngadep ke. Ini gua kan agak susah nih, gua boleh duduk begini gak? Coba kakinya lurus aja ke depan deh. Bisa nggak? Tahu. Nah, bisa kan? Ini ya. Oke, ini lurus. Coba lu ngadep ke kanan. Gak bisa, ini. Ya udah nggak apa-apa. Kanan Penting mana terus kanan? ngadep ke kanan. Oke, atau lagi kiri. Yang nggak nyaman yang mana? Atau lo ngerasa lebih panjang mana lo ngeliat? Sebelah kiri pas sebelah kanan? Kiri. Sebelah panjang Banyakan sebelah kiri. ya. Iya memang iya. Jadi ininya lebih pendek ke dalam gitu ya. Oke. Ngaruh nggak ya bekas patah selata gue? Gue juga sama posisi kan di sini, udah pernah tapi kali nggak nih. ngaruh. Oh. Gue nggak masuk. Oke. Buktinya pala gue masih bisa nengok ke belakang sini kan tuh. Oke. Sini yang gini.
Terus? Lurusin tangan lu. Seperti kayak biasa, kepel. Maaf ya Om Bims, gue colong caranya sedikit nih ya. Oke, lurus. Lo tahan ya. Lo tahan, kepala lo ke depan. Ngadep ke depan lurus. Nih lo tahan. Ya, lemes. Lemes apa emang gak tenaga nih? Ya, suruh nahan banget ini. Iya, mesti nahan. Oke, yuk. Nah, oke, Gitu doang. sekarang palanya ke sana, miring, pegang. Nah, gue tekan lagi ya. Nah, lu nahanin pun dari sini, tapi dari sini. Oh, Pakai badan lu nahan ya kan? Nah, mestinya nggak boleh. Kiri, miring, lagi tahan. Nah, hilang. apanya hilang? Tenaga lu hilang. Oh, gitu. Mestinya benar-benar tahan, udah nahan di sini aja, iya. tanpa menggunakan posisi badan sini. Jadi Iya. benar-benar tenaga di sini. Tapi emang di sini lo berarti ada masalah sedikit. Oke. Kayak gitu. Terus Berdiri bisa kali ya berdiri ya? berdiri. Coba lo berdiri dulu deh. Aduh, Berdiri, lo pegang tumit. pegang tumit. Gini, Nah, gini. iya. Tumit mana sih? Ini. Nih. Kok ujung kaki. Ada yang nggak enak di punggung? Punggung nggak ada tapi di sini. Ketarik gitu ya? Oke, ya udah. Duduk lagi. Aduh. Jadi emang banyak yang ini sekarang paling ini manusia satu ini elastis banget bro, asli. Kebanyakan olahraganya banyak, jadi dia rada-rada elastis. Cuma gue lupa, internal lu banyak sakit gak ya? Internal, lambung. Iya, Gitu ya. iya kayak di sini. Yang kayak di sini. Jantung, apalagi ya paru-paru. Sakit gak sih? Lumayan. Lumayan. Tapi enak gitu. Nah, padahal lumayan kenceng sini. Ini apa nih? Titik apa kalau di situ? Ini biasanya orang refleksi sih. Cuman dalemannya mana banget, gue nggak terlalu tahu banget kalau refleksi itu kan. Keluar angin. Ini sebenarnya titik refleksi. Jadi refleksi titik saraf internal tuh ada dua. Satu yang di tangan kanan kiri, sama yang di telapak kaki. Kalau udah pegang di refleksi kan jerit-jerit kan. Itu untuk internal, jantung, paru-paru dan segala macam. Tapi kalau untuk titik otot, pusat itu di pinggul, pinggang, sama di Cendawa bagian sini. Upper back sama bagian lower back. Itu titik utama untuk otot sama tulang. Ya, Tulang pinggang bermasalah, ngerembet kemana-mana. Karena itu kebanyakan orang kan, kalau orang kita membiasakan diri ya, udah nggak enak gitu dibiasain diri terus-terusan gitu. Iya. Sampai belasan tahun, puluhan tahun, dan akhirnya mempengaruhi saat dia umur nanti 40. Itu pengaruhi. Bentar lagi ya. Ada deh. Ada deh. Lumayan sakit tapi lama-lama rada berkurang sakitnya. Ya karena emang posisinya namanya gitu, diajar terus pasti kan lama-lama lembek. Lemesin aja. Dan chiropractic itu nggak harus bunyi ya. Oke. Jadi kalau nggak bunyi berarti memang dia tidak perlu Tidak perlu. nggak harus bunyi, memang nggak perlu suara bunyi. ya. Nah, kalau memang bunyi dia. Catat ya. Jadi memang Jadi- bukan yang cuma sekadar bertek. Tuh kan Iya, elastis banget tuh tangannya tuh. tangan gue belum tentu bisa kayak gitu tuh elastis. Ini. Emang ini elastis ya? Tangannya Kayaknya kelewatan. biasa aja dah. Bagi yang sering megang orang macam-macam, ada yang kaku, ada yang kaku, ada yang enggak. Mungkin goblok. Maaf. Mungkin perlu ini kali ya pasien kedua di next Ya nanti boleh. part yang khusus area chiropractic ya. Mungkin yang badannya agak kaku kali ya. Desi Iya. Vicky kali ya lucu ya. Iya, biasanya banyak orang-orang yang banyak kerja di belakang meja tuh. Komputer. Aduh, kretek. Orang administrasi gitu ya. Iya, tukang desain. Iya. Untuk kebanyakan mereka kan emang banyak di Duduk, lihat monitor. jadi megang begini dan itu akhirnya mempengaruhi kaku. Itu ngaruh-ngaruh banget. IT itu, wah kan standby. Iya. Terus-terusan standby. All crew standby gitu ya. Action. Hasil bisa kita gini ya. Iya. Tapi ini masih mending loh. Misalnya lo nggak ngerokok,
Lo minum alkohol. Kayak ada urat melintang gitu ya. Iya, di sini nih. Ada. Ini lebih sakit ya. Ya karena beda parts di internalnya kan. Ada. Ini pelan. Iya tahu. Cuman gini doang nih, tuh. Gini doang. Iya. Beda. Bener. Kalau mau beda tuh kayak gini. Ada. Itu baru beda. Ini nggak cuma gini goer aja. Ini. Gue niatnya tuh mau balik ke rumah petukangan, mau urut. Nah, tukang urut langganan tuh. Ada. Tadi kan lu bilang combine kali ya, mungkin antara Bisa dikombain, nggak masalah. pijet sama apa tuh namanya kayak ini Refleksi. Ada. Ih. Aduh. Emang udah hampir setahun kali gua nggak pijet, nggak urut. Wah, gua lama, Di bro. langganan gua tuh. Gue bisa lebih dari setahun gue ngurut. Tapi akhirnya kemarin gue mengkairopraktikan diri kepada orang lain. Oh gitu. Karena barang gue udah capek banget, lemes, tenaga gue udah hilang. Iya. Wah, yang sebelah kiri bunyi semua nih. Kayaknya lebih lelah deh. Ini kalau kita ada kamera lagi seru nih. Iya. Di zoom. Yang megang siapa? Iya ya. Itu masalahnya. Tangan lu di pinggang? Ini. Ya. Oke. Mesti jangan miring posisi lu. Posisi apaan? Nah, gitu. Terus Gua nggak bisa duduk sila soalnya. nggak apa-apa begini, tapi yang penting lurus. Nanti ininya diginiin ya. Ya, jangan ininya tapi ininya. Bisa kan? Coba. Ini. Ah, oke. Mundurin. Apanya? Tadi tangannya. Nah, terus. Udah. Terus. Gak kuat. Katanya pembalap. Untungan lu nahannya. Ya memang mesti ditahan. Oh gitu. Iya. Yuk. Nah, itu maksudnya. Itu tadi bunyi, harusnya dipindahin ya tadi. Nggak harus, Bu. Enggak, maksudnya Apa? si mikrofonnya. Oh, mungkin kedengeran kali lihat Gue salah. sih denger di kuping. Ya mungkin bisa kedengeran juga, tapi nggak tahu. Nanti coba kita lihat aja. Oke. Oke. Mesin. Mana lagi yang kira-kira mau lu bunyiin? Oh, masih banyak. Kira-kira titik mana nih? Lu geser ininya. Oh, nanti bagian punggung. Mikrofonnya digeser. Iya, tenang aja. Bagian kaki kan belum nanti. Dah, lemesin. Ini nggak usah dijepit, makanya. Oh ya, nggak dijepit kan? Lemesin, bengkokin. Nah, kalau di sini, ini kedengeran nggak sih? Sorry. Biasanya di sini aja. Oke, lemesin. Jangan dilawan ya. Ada tadi kan? Iya, Nggak kenceng. Memang situ nggak terlalu kenceng, tapi memang Oke. ada yang beberapa orang Kayaknya udah bunyi yang pertama tadi. Dia bunyinya di sendi ya? iya, memang di sendi kan hajarnya ngajar sendi. Oke, sekarang tiduran. Kayak tiduran. Kepala lo di sana. Kalau gue gini. Telentang dulu, telentang. Telentang. Hmm. Mati dong telentang. Oke, lurus. Coba bisa ke sana lagi dikit. Oke, sip. Nah, lurus. Kaki lu sih masih mendingan sih. Ini lebih pendek. Pendek kanan ya? Iya, kiri. Iya, sini. Ini kanan ya? Oh iya, kanan. Ya, nggak banyak sih. Ntar dulu. Bunyi nggak nih? Belum. Dikit banget, dikit. Bukan di situ, ya? bukan di situ. Sini. Ntar dulu. Aduh. Aduh sih.
Iya, kerasa kok di tangan gue. Grek. Di bawah kali ya tuh. Nggak harus kan. Ntar kalau malah ketutupan tangan. Gitu. Hmm. Kalau di lantai. Enak. Enak lah. Gratis. Terus masih posisi sini. Masih. Ini bantalnya gue buang-buangin aja ya. Numpuk semuanya. Aduh. Banyak yang kaget. Memang kenapa gue nggak pernah mau pakai ancang-ancang? Siap-siap ya. Pasti bakal nahan. Kebanyakan rata-rata orang seperti itu. Jadi biar natural ya. Kayak mandi nih. Aduh. Main apaan? Tangan. Nah, ini dulu. Kameranya copot. Sekarang baru kita stretching lagi. Biasanya ada yang nggak pakai stretching. Apa tuh? Stretching buat perenggangan. Oh gitu. Ada yang nggak pakai. Tapi kalau gue menerapkan itu. Tarik napas, buang. Tarik napas lagi, buang. Tarik napas lagi, buang. Lurus nih, lurus. Aduh. Namanya diseksa. Tarik napas, buang. Lagi, buang. Sekali lagi tarik napas, buang. Lebih sakit yang sebelah sini ya? Kiri lebih sakit ya. Lebih sakit di sininya ya? Oke. Tarik napas, buang. Tarik napas lagi, buang. Sekali lagi tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas lagi, buang. Sekali lagi tarik napas, buang. Aduh. Ini begini kayaknya pasrah ya. Iya, kalau kayak begini udah lemesin aja santai. Karena kalau kita tahan, itu pasti bakal jadi sakit. Itu yang bikin sakit. Selewat juga kayaknya ya. Bisa. Tuh korep. Aduh. Segini. Ya. Ih, malah jadi lengket semuanya.
Waduh. Keren nggak tuh? Harusnya sih kedengeran ya, tapi kurang tahu juga gue. Gue nggak pernah pakai kamera. Aduh. Nah, sakit di mana bagian sini? Ya, Nah, sakit apa ini ya? kaget tadi pas kita. Iya itu pas. Sini. Iya. Udah tarik badan gua. Tadi ini yang sakit ya. Emang begini. Terusin kaki lu. Badan kecil keentengan. Ya, robek plastiknya. Angkat badan lu. Nah, naikkan lagi ke atas. Nah, naikkan lagi. Oke, udah. Ini gue posisinya gimana? Nah, begitu. Yuk, kerjain dia doang sampai keringetan gue ya. Tangan gimana tangan? Di samping aja. Kenapa lu? Sakit? Hah? Geli apa? Tangan di samping. Samping sini, tangan samping sini. Nah. Tarik napas. Buang. Lagi. Buang lagi. Terus. Cuma cetik. Tarik napas lagi. Buang. Ini gue copot aja dah. Badannya terlalu elastis sih jadinya. Biasanya road bike kayak gitu nih. Orang pada main road bike begini nih. Termasuk gue. Bagian sininya nggak terlalu ini.
Lagi tarik nafas, buang. Coba ngadep sini sekarang. Gimana? Miring. Miring nggak, telentang, sorry, telentang. Tadi yang sakit sebelah sini ya. Oke. Angkat kakinya. Lemesin. Duduk. Ini enak banget pakai sarung tangan ternyata. Miringin. Lapar lu. Perut gua bunyi kau ya. Tangan lu begini. Tangannya tuh lagi di sini. Oke, lo tahan gini. Lo pakai bantal aja. Nah, ngadep atas kepalanya. Ngadep ke atas, ngadep sini. Nah, tarik napas. Buang. Badannya kelewat elastis begini nih. Susah. Dipaksain bahaya. Tarik badan sebelah sini. Tontang lagi. Tontang. Ah, gue copot aja lah, ribet pakai begini. Pakai keringetan. Hop. Ini apa yang nempel lagi? Oke, di sini. Tarik napas, buang. Pantat teh pos banget, gak punya lemak begini. Tapi tadi cuma cetek gitu doang ya. Dikit ya Iya, bunyinya. iya, karena badan lo dari pertama kali gue pegang kan begitu, nggak terlalu banyak. Bunyinya. Iya, duduk. Ngadep kesini lagi, ke depan lagi. Karena emang nggak, kita itu gue bilang nggak harus namanya bunyi. Ini taruh mana ya? Bingung Eko. Maksudnya nggak ada emang. Ada. Coba tangan lu di sini. Oke. Ini lurus aja gini. Kaki. Iya. Ini dengkul sakit. Ya, emang ditahan pakai dengkul. Majuan lagi dikit. Bukan ininya. Apanya? Oke. Bentar, angkat tangannya. No. Tangan angkat dulu. Sorry. Ya, jepit sikunya. Oke. Tuh kan? Pas. Baru Sekarang posisi di sini. Tapi gini nggak sakit ya? enggak, tapi berat itu situ. Kayak banyak Beban. darah menggerumpal kayaknya. Beban hidup. Karena mah gelian, susah banget diiniin. Ini gue gerakin bunyi ini. Oh ini tadi ya gerak, nah iya. Itu yang Oh mana? iya. Ya pada udah berjelimet ininya. Waduh, sendawanya enak banget. Tadi berapa menit di jus ya? Berapa menit tadi ya? 25. 25 ya? Tadi kan harusnya closing dulu. Apa? Kok dibahas sih di sini? Kan kamera masih on. Oke.
Badan lu lurus. Ngadep ke kiri. Tadi udah gua kayaknya sakit deh nih. Ya kayak tadi aja posisi lo yang kayak duduk tahiyatul gitu nggak apa-apa. Gini nggak apa-apa ya? Nah, lurus udah. Gua nggak bisa duduk sila, sakit. Ngadep ke kiri. Tidurin. Ini tetap lurus tapi ya. Tidurin, lemesin. Nah, itu bunyi tuh. Dengeran nggak tuh ya? Mestinya sih kedengeran. Duh, pentok jam tuh nih. Maksud sih jam karet kena. Terus lagi. Ya daripada pasar karet. Ngadep ke kanan. Tidurin lagi. Ininya jangan lemes. Nah, ini tetap lurus. Palanya aja yang tidur. Waduh. Ini emang badan paling elastis begini nih. Mau diapain juga bunyinya dikit. Kencang tadi lumayan, ada tiga lapis. Emang kerasa? Ya ini kayaknya di sini kedengeran ya. Oh ya udah, kan gue belum tentu denger. Oh gitu ya? Iya, gue belum tentu bisa tak dengar. Semua dari si yang orangnya. Oke, sekarang lu tiduran. Gimana? Tarik lehernya. Lanjut lagi ya. Tadi ketutupan kameranya. Oke. Nah. Ini gimana? Udah Ini pakai terus. bantal enggak? Nggak usah. Mati ya. Lo tahanin pergelangan kakinya. Pegang aja, jangan ditarik. Nggak ditarik tapi ditahan aja. Nggak ada. Napas lah. Tarik napas. Itunya belum. Apanya? Bunyinya di mana itu? Nggak tahu. Biasanya di sini. Kalau di sini kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Buang. Tangannya di perut. Tarik napas lagi. Buang. Aduh, berasa banget itu. Di mana tuh di Nggak tahu. Di belakang. Bagian lo yang tahu. Aduh, thank you. Oke. Aduh. Ini terakhir ya, paling lemes banget ini, paling lemes. Ya dari yang udah-udah ini paling lemes. Ya nikmatin aja dulu. Kerasa bunyinya tadi? Bunyi Di bagian mana aja? Tiap orang beda-beda soalnya. Apa nih? Tulang punggung belakang ini ya. Bagian atas? Ini di bawahnya ini. Oh berarti masih middle ya? Middle back, kita nyebutnya middle back. Harusnya di mana biasanya? Tergantung orang. Beda-beda ya. Masalahnya yang paling di mana? paling sering. Enggak tentu. Ada yang memang bagian upper back atau bagian leher atau banget di bermasalah di pinggang, bagian pinggang-pinggangnya ketarik semua nih. Kruk. Kayak gitu. Berarti Oke. enggak semuanya. Aduh. Oke. Nikmat banget dan nikmat. Berapa menit tadi ya? Sekitar 15 menit lah ya. Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Ya paling lama sih setengah jam sih paling Setengah lama. jam. Tergantung ini. Seger. Kalau emang banyak ininya, Tergantung banyak masalah pasti lebih lama. orangnya ya, berat badan gitu-gitu ngaruh nggak? Ngaruh. Lebih ngaruh sebenarnya kebiasaannya dia. Nih, rebahan dulu lah, rebahan. Enak banget nih kayaknya rebahan. Nih, kapan lagi ada podcast sambil rebahan gitu ya. Biasanya di Bigo. Ibe. Itu beda lagi kalau itu. Jadi gitu, kalau maksudnya kalau memang kita mau membenerin diri, sebenarnya posisi tulang itu ya. Jadi kalau seandainya contoh tulang punggung kan ada bengkok sedikit. Misalnya punggung. Ini udah kelar kan ya kita gua itu ya kamera gua rubah ya. Boleh. Di zoomin aja lagi, lebih dekat lagi. Tetap begini. Turun lagi. Nggak usah, nggak apa-apa gitu aja, zoom aja. Nah, paling diturunin dikit. Nah, cukup lah. Nah gini ya, dikit dah. Nggak apa. Maklum ya, kita ngerjain sendiri soalnya. Jadi Oke, wajar gini loh. ya, malum kameranya kita kerjain sendiri. Cuma satu Lagi soalnya. lu Jus, lu terlalu pinggir. Untuk panggil. Heeh. Kita kalau deket, sangka ini aneh-aneh.
Enggak lah. Jadi apa kayak tadi gue bilang, misalnya kayak punggung sini lo nih, misalnya sebelah sini rada bengkok ke kanan nih misalnya, ya rada bengkok karena posisi tulang lo yang begini nih. Itu tulang apa yang begitu? Pinggul, ini pinggul, ini tulang punggung kita nih. Kalau dia bengkok, otomatis ketarik gini juga. Ini pasti geser. Nah ini geser, otot sebelah kanan lo menegangkan diri atau mengeraskan. Tarik ya? Bukan narik. Apa nahan? Nahan. Dia nahan. Lebih ke nahan. Kenapa? Kalau dia lembek terus, tulang lo makin lama makin ke kanan terus. Makin turun. Akhirnya skoliosis. Yang disebut dengan skoliosis, tulang bengkok ke samping ke kanan. Nah itu dia. Makanya dia di saat lo kanan kadang misalnya nih orang tersebut sebelah kanannya lebih pegel pas mau kan udah kenceng nih. Pas dia mau ngapain atau ngambil apa atau gerak tiba-tiba yang kayak gimana, dia tarik bagian belakang. Aduh. Iya. Kenapa? Ototnya udah keras. Sering tuh gue belakangan. Iya. Jadi ototnya udah keras nih. Lo paksain posisi gerak yang udah maksimal. Setahun terakhir tuh sering gue rasain jadi lagi gerak gitu tiba-tiba cerek kayak ketarik. Pokoknya beberapa bagian gitu. Iya, mungkin yang gue rasain sih setahun terakhir nih semenjak pandemi justru malah gue jarang goes gitu kan. Iya. Jadi kayak mungkin kurang ini ya. Kurang elastis. Ya badan kurang gue. elastis. Karena kalau otot elastis kan dia Umur nambah juga gitu yang ngaruh. itu ngaruh banget. Kemarin aja ada temen gue jadi goeser juga, dia bisa ikutan 200 kilo. Badan dia keras gue pengen atas ngerjainnya. Tapi pas gitu mah krak. Banyak yang ya. Tadinya enggak, jadi dia udah 2 kali ketemu gue. Yang kedua kalinya begitu semuanya. Ini tuh lemes banget asli lemes. Seger lemesnya bukan lemes gimana ya, lemes. Kayak udah Bawaannya kalau udah kayak gitu pasti iya rebahan gitu enak banget nih kayaknya ya. Nah iya, nah kebanyakan yang kayak begini-gini pasien gue itu setelah gue kerjain Meninggal? Oh enggak. parah banget, lu ngerusak reputasi gue cuy. Enggak, bercanda. Apa namanya, di saat udah selesai biasanya yang bermasalah ya, yang bermasalah akan gue kasih gaya-gaya tertentu untuk dia stretching. Oh buat membiasakan lanjutan dari kretek lu ya. Karena jujur aja chiropractic ini kita nggak boleh sering-sering. Oh gitu justru. Iya. Oh. Kalau bermasalah, kalau orang yang bermasalah biasanya ketemu gue tuh 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau kita normal, tubuh normal pun sebenarnya wajib, nggak gue bilang wajib perlu. ya. Perlu, karena apa? Sama aja manusia itu sama kayak mobil. Oh perlu tune up ya. Perlu tune up, perlu namanya ganti oli atau dibersihin kayak gimana kan. Nah, manusia pun juga sama. Oh, jadi mesti gitu juga ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali sih basically atau 2 bulan ya, nggak ada kalau masalah. dia aktivitas normal kali ya. Iya, tergantung dari dianya sih. Karena merasakan keluhan atau enggak gitu kali ya. Iya betul, bisa. Karena ya tadi gue bilang chiropractic itu kan kayak kita suka gini keretak tangan tuh, dianjurkan jangan sering-sering. Oke gini-gini ya. Ya dianjurkan nggak boleh. Oh justru nggak boleh ya? Karena di saat lo terlalu sering, akhirnya liquid itu akan hilang. Yang berpengaruh di saat kita kena pelumas tulang itu ya? Iya. Oh. Karena pas kita kena udara dingin itu ngilu. Dan itu gue udah ngerasain. Di saat gue lagi main bass, gue ada job sama orang, gue lagi main bass, AC-nya nombok arah gue cuy. Pas buat ke tangan kiri gue nih. Sakit, gue nggak bisa main. Kaku. Iya, jadi kaku. Jadi kaku. Gue bilang anjing kenapa tangan gue begini ya, sial nih gue bilang nih. Pas gue lihat AC, ya Allah AC-nya ketombok ke gue, pantesan aja tangan gue ngelinu. Iya. Karena gue dulu sering banget kayak gitu. Oh. Nah sekarang udah mulai dikurangin. Ya memang sih alam bawah sadar kayak gitu. Iya, Kan kebiasaan. Nah kebiasaan itu yang mesti dirubah. Kayak Oke. Oke, jadi buat teman-teman gitu ya tadi. Dia mau ngomong aja. Ini gue Antara asli lemesnya tuh kayak apa ya? Ya kayak lo lega gitu loh, lemes lega karena kayak terutama tadi ya yang terakhir yang di finishing. pakai kain itu ditarik. Bisa pakai anduk, bisa anduk, bisa. Sebenarnya ada sih alatnya, white strap Alatnya namanya. white strap ya. Cuman gue belum punya. Cuman karena kita ya versi rumahan gitu yang ada aja tadi pakai sarung. Yang penting tahu cara tekniknya dari beberapa kali sama Justi itu emang pas terakhir tarik itu udah yang paling deng. Langsung pasti ada titik waktu itu kalau nggak salah yang pertama banget justru yang bunyi di sini bagian nih. paling banyak ya. Paling banyak lo rasain di sini ya. Dari awal kan emang bilang sama kayak yang tadi banyak nggak bunyinya kan. Karena lu bilang mungkin badan gua nggak terlalu ini. Nggak terlalu Pas di sini ini. ketarik tek
waduh, enak banget gitu. Yang sekarang beda posisi ya. Ya, sekarang nih Lebih ke bawahnya lagi. Di kayak apa sih? Middle kalau- back. Kalau orang pakai bra tuh di Iya, titik itu situnya. middle back itu daerah paru-paru sebenarnya situ tuh. Itu bagian paru-paru biasanya. Kayaknya tadi tuh cuman kayak gue sih dengarnya satu doang tek gitu, tapi kayaknya dentumannya paling gede dari yang Kayak tes gitu ya, Iya. kayak tes tuh. yang pokoknya udah ya ketiga kali lah lalu itu udah itu selalu pas terakhir tuh udah Kayak beda-beda. finishingnya udah Ada yang kayak tadi kan di leher lo nggak terlalu banyak kan. Ada yang di leher gue pegang gitu bunyinya bukan dari sini doang, bisa nyampe sini. iya. Mereka ngerasain oh bau-bau ya. Ya karena emang bermasalahnya di Gitu ya. situ. Akhirnya emang dibutuhkan situ dan sebenarnya posisi leher pun sebenarnya gue nggak harus kayak gitu juga. Jadi sebenarnya ada beberapa trik. Oh, Jadi satu spot atau suatu spot itu kita punya beberapa trik untuk Menyesuaikan mungkin pasien, bagian ya? gini gini nggak bisa. Oh coba posisi yang lain deh. Pas posisi yang lain, tuk kena bagian itunya. Oh itu dia bagian kena. lumayan nih gue abis di itu banyak sendawa nih dari tadi bolak-balik. Ya nggak apa-apa. Kebetulan belum makan juga sih. Ya habis ini kita makan. Eh, Jadi kayak gitulah. Ya Jadi sedikit. gitu, Kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau gimana? boleh langsung komen di bawah ya. Nah, Nanti boleh. langsung dijawab Justi dah. Iya. Kalau teknis langsung jawab Justi gitu ya. Bisa melalui Jaskil Ya, channel bisa. Jaskil, boleh ke Instagram gue juga nggak apa-apa. Bisa langsung di YouTube ini, bisa langsung di DM Instagram Iya. kita gitu ya. Mau Instagram di Jaskil Jaskilnya boleh, di gua juga personal boleh gitu. Bebas-bebas Di aja. TikTok boleh, terus Ya, apa TikTok lagi? juga ada. Banyak lah. Di YouTube, kalau YouTube paling di komen Ya, di komennya aja. komen Jaskilnya aja. Entar gue coba Situ nanti bantu lah kalau emang mau bisa. ngobrol-ngobrol atau mau sekalian nanti kita live in Ya boleh. nya gitu Iya, ya. boleh. Mau cewek mau cowok gitu. Nggak masalah, tenang aja. Kalau yang cewek mungkin izin sama pasangannya dulu. Iya, ya kalau bisa pasangannya juga nonton juga, Ya, datang gitu. juga Jadi is okay. biar sama-sama enak. Biar sama-sama nyaman aja. Ah. Mau orang tua pun juga pasien gue yang 70 tahun juga ada. Cuman yang lu bilang ya, gue mesti tahu dulu. nggak semuanya bisa lu terima ya Justi. Iya, gue mesti Mungkin tahu dulu. Ya kalau ada yang tiba-tiba tadi kayak Justi ditolak gitu ya mohon maaf gitu karena memang Mohon maaf karena memang secara bukan ditolak karena nggak mau bikin konten, bukan ya. cuman karena Emang gue nggak mau, tidak nggak berani. memungkinkan. Iya, Kayak gue nggak berani juga. Lebih akan bermasalah kalau kita paksain. Iya, takutnya ntar malah jadi gimana, ntar jadi gue lagi sampai. Jadi Gitu. mendingan nggak sama sekali. Jadi ya lumayan ini lemes gitu nggak tahu nih bisa jalan. Soalnya jujur aja lo kayak begini ke tempat lain harus lumayan. Ya, gua tahu sempet waktu itu si Bima sempet sebut angka gitu ya, cuman dia memang ya niatnya ngebantu, mungkin buat yang golongan-golongan atas. Iya, nggak ngerti juga sih gitu. Yang kan banyak tuh pasiennya artis-artis. Iya. Ya, siapa tahu. Gue pun juga artis sempat mau ngecek-ngecek kita. ke beberapa tempat. Wow. Iya. Gue bilang cuman yang. Gue cuman ngasih makan dia makan siang doang. Ya lah kayak gitu mah santai-santai aja. Ya. Yang penting lo pada sehat dan jangan lupa kurangin yang manis-manis atau gimana deh. Oh, gitu Kalau bisa perbanyak minum air putih. Yang kalau bisa air putih hangat. Air putih Lebih itu enak. emang kayaknya buat buang toksik banget ya. Iya, jadi kalau emang habis di chiropractic, entah lo siang atau sore, malamnya kalau bisa lo minum air putih hangat 1 gelas. Kalau memang lo mau mandi air hangat lebih bagus lagi. Oh gitu. Iya, baik-baik lo tidurnya bablas. Oh. Iya sih ini kalau gue tidur nih langsung deng, nggak tahu mungkin bangun sore atau maghrib nih kayaknya. Iya, bisa bablas pasti tidur. Kenapa sih kayaknya badan relax banget? Adaptasi, gitu. dia beradaptasi Ya, yang ibaratnya dia ngasih kode Menyesuaikan ke ulang lagi kayak dia ngasih kode ke otak. kayak tulang Ada yang- habis di reset gitu iya, kali ya. betul. Kayak begitu. Gitu, enak banget sih gitu. Sama aja kayak handphone lo reset enteng banget kan? Ya, enteng. Kayaknya enteng banget, makanya ntar di sisi makanya. lagi jadi sama kayak kita, di reset enak, kena beban hidup lagi kan capek. Iya. Ya curhat. Sehat banget. Oke, gimana? Oke, Ada lagi? Ya, mungkin episode ini apa ya? Ini berhubung kita nggak ada talent, nggak ada apa, jadi ya Jadi udah ya. pasiennya gua gitu iya. kan. Jadi Tapi nggak tahu kalau emang teman-teman di luar sana ada yang mau untuk mau jadi bintang tamu atau ada yang mau memperkenalkan mungkin ini kan produknya. habis kertek lapar nih yang mau. Iya, makanya bisa. memperkenalkan produknya atau apa ya? Boleh aja. Oke. Kalau emang ini kita bisa datang Ya, juga bisa kali ya. barter. Ya, maybe ya kalau memang Memungkinkan. memungkinkan kita mampir ke sana
ke Iya. tempat teman-teman gitu ya. It's okay. Nggak perlu nyediain apa-apa kok, nggak usah repot-repot gitu. yang penting ngisi konten kita aja gitu. iya. Ya saling enak aja lah. Gitu. Saling bantu lah. Gue juga megang orang niatnya bantu. Oke, yang pengen nanti bisa langsung komen, bisa langsung DM Instagram kayak gitu-gitu ya. Tadi mohon maaf misalnya bunyinya karena memang kita belum pengalaman naruh mic-nya di mana-dimananya. Bukan belum pengalaman ya. Bener kata lu, titiknya mungkin tiap orang beda-beda gitu. Iya, Kayak betul. tadi ternyata yang harusnya kalau di orang lain bunyi, ternyata di gua enggak. Iya, memang iya. Dan justru setelah beberapa kali sama Justin nih, Big Bang bunyi kerteknya itu justru di akhir tadi. Selalu. Jadi udah 3 kali selalu pas diikat ya itu bunyi yang paling kenceng yang gua rasain. Ya mungkin ntar teman-teman bisa ngerasain sensasinya juga lah. Oke. Kayak gini. Oke. Itu aja ya teman-teman. Kita closing. Ya, cukup sekian lah untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode lantai lainnya. Apalagi kita nggak tahu belum bikin apa lagi. Ya. Entah konten kertek lagi atau konten kita ngobrol sama siapa atau kita ngobrol ngalur ngidul ntar gimana kita nggak tahu. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Subrek di sini. Komen, ditonton sampai habis kalau bisa, Di-share di like. di sosmed teman-teman Iya, tuh, gitu loncengnya ya, jangan lupa dibikin all aja biar mereka dapat updatean dari kita juga ya kalau kita lagi gitu ya. keluar yang perdana kayak gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di Justin. Justin. Dan lucu.